Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali dipertemukan di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Untuk pagi ini episode yang ke-32 kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan hari ini ataupun kesempatan ini, yaitu Asyura antara Sunni dan Syiah. Ini seperti apa dan bagaimana? Seperti biasa nanti di dua sesi. Sesi pertama kita akan mendengarkan masing-masing penjelasan dari para narasumber kita. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di studio para guru-guru kita. Kemudian sesi kedua nanti Anda bisa bertanya jawab di 081274909911. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali kita akan sapa dulu beliau-beliau ini yang sudah hadir di studio kita untuk kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Khair Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya. Nah Ustadz. Kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Taib. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini, yaitu Asyura antara Sunni dan Syiah. Kita persilakan untuk kesempatan pertama kepada guru kita, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihil kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi al-iqabi wal jazaa. Thumma amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, nikmat Allah sentiasa meliputi kita. Hari ini di hari Senin yang bertepatan pula dengan salah satu dari hari-hari haram di salah satu bulan haram. Kita mudah-mudahan berkumpul saling mengingatkan untuk senantiasa beriman dan menjaga ketakwaan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan semakin hari semakin terasa berarti dan menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Para masyayikh, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, Fadatu Al-Ustadz Dr. Helmi Basri Ad-Daudi LCMA, dan saudaraku yang setia menemani, Rinaldi Imran atau Amran, dan teman-teman di studio KMTV dan di Rabbani 91,1 FM, serta para pendengar yang setia merajut ilmu dan peradaban, atau pemirsa yang senantiasa bersama di
Kampar Mengaji TV dan media-media lain yang ikut meliput dan mengikuti. Saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dalam berkata dan juga dalam berbuat, khususnya yang berbicara saat ini, dan semoga semua Allah beri. Selawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Beliaulah yang telah mengajarkan agama ini kepada kita. Dan semua yang pernah dilakukannya, yang pernah dikatakannya, yang pernah diperintahkannya, dan apapun yang ditegahnya, bahkan segala yang dicontohkannya, sudah dicatat oleh para sahabat, baik secara kolektif maupun secara personal, dan diriwayatkan oleh para tabi'in dan dibukukan oleh pengikut mereka, dikumpulkan dalam catatan-catatan yang valid melalui para perawi yang tidak kurang dari 1,5 juta, yang dibahas secara detail, yang diketahui secara terperinci. Alhamdulillah sampailah agama ini kepada kita. Yang banyak mengetahui tentangnya lebih dekat kepadanya, dan yang banyak mengetahui dan lebih banyak mengamalkan pasti juga lebih dekat kepadanya. Dan selanjutnya yang sedikit mengetahui dan tidak mengamalkan semakin jauh daripadanya, atau banyak mengetahui tetapi berpaling daripadanya juga jauh daripada petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas di dalam masalah Asyura atau masalah agama adalah tentang puasa di hari Asyura. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dari selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau dapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam melakukan klarifikasi, karena Nabi sebenarnya sudah puasa juga tanggal 10 ini. Bahkan di awal-awal Islam hampir mewajibkan para sahabat, seperti yang diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Kalau tidak salah dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam, tidak dari Rabi' binti Muawidh al-Aslamiyah, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan suatu hari, siapa yang sudah berpuasa, siapa yang belum makan hari ini maka dia niatkan puasa, dan siapa yang sudah makan tetap melanjutkan menahan. Dan itu bahkan kami, kata Rabi' binti Muawidh, mengajarkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa pada hari itu, dan bila mereka menangis kami berikan mereka mainan untuk mendiamkan. Nabi SAW bertanya, ma hadzal ladzi tasumun? Apa hari yang kalian puasa hari ini? Untuk mengetahui alasan mereka. Lalu mereka mengatakan, hadza yaumun salih. Dalam riwayat lain, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang saleh, hari yang agung, hari yang besar. Najjallahu fihi Musa wa Bani Israel min Fir'aun. Hari ini Allah membebaskan atau menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah ketika keganasan Fir'aun tak tertahankan lagi, Bani Israel selalu diintimidasi, Allah SWT memutuskan, karena kezaliman itu kalau sudah sampai ke puncaknya pasti akan jatuh. Lalu Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam untuk keluar di malam hari
dengan orang-orang beriman bersamanya. Kemana keluarnya? Ke arah laut. Subhanallah. Ke arah laut. Kapal tidak ada. Kemana lari setelah itu? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayyidin. Allah bersamaku, dia akan memberikan petunjuk. Kita tidak tahu. Zahirnya lari ke laut itu sama dengan menyerah. Lari ke tepi laut sama dengan menyerah. Tapi subhanallah, di situ hikmah Allah al-balighah. Allah perintahkan ke laut, Musa tidak bantah. Dia turuti. Ke laut, kira ke laut. Yang penting Allah bersama, akan dia berikan petunjuk. Subhanallah. Fir'aun mendengar Bani Israel yang segelintir itu, mereka nyebut innahum la syirzimatun qalilun. Istilah syirzima itu kelompok kecil, seperti sekarang diistilahkan ini orang-orang kelompok apa namanya, minoritas yang tidak berarti, tetapi tidak berarti menurut kaum yang kafirin, tapi di sisi Allah mengalahkan nilai dunia dan seisinya. Maka Allah selamatkan. Datang mereka ke tepi laut, Nabi Musa alaihissalam bawa tongkat. Apa guna tongkat di laut? Tetapi Allah SWT yang matahu. Akhirnya faqulna drib bi'asakal bahr. Dikatakan, pukulkanlah laut, tongkatmu ke laut. Lalu Allah SWT menjadikan laut itu kering. Dan subhanallah, sebanyak 12 jalur pula. Karena Bani Israel ini orangnya sangat rasis. Sehingga mereka tidak mau dalam kesempatan sempit seperti itu pun rasis juga itu. Ini bani ini harus sejalan, tidak boleh yang lain ikut. Apalagi orang cuma bisa jauh Yahudi, tidak bisa. Jadi orang agama paling tidak toleran, yang paling rasis, dia itu Yahudi. Makanya orang yang belajar pada mereka, walaupun ngomongnya toleransi, dia yang paling tidak toleran. Coba lihat, yang paling sering mempersekusi, yang paling sering menghentikan pengajian, bahkan ingin di dunia virtual pun tidak boleh orang lain ikut kecuali mereka, adalah yang belajar sama Yahudi. Wallahu musta'an. Kembali kepada ini. Nabi alaihissalam bertanya, kenapa kalian berpuasa? Lalu mereka mengatakan, ini hari saleh, hari besar. Allah SWT selamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Gimana selamatnya? Dengan tongkat. Kita sekarang, apa yang kalian andalkan? Apa yang diandalkan? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata mereka, fasamahu Musa syukran lillah wa amara bisiyami. Lalu Musa puasa karena syukur pada Allah dan perintahkan umatnya untuk puasa. Fasaman Nabi faqala Nabi SAW, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak, lebih dekat kepada Musa daripada kalian. Kalau kalian bersyukur karena Musa selamatkan, saya harus lebih bersyukur. Apa sebab? Karena dalam hadis lain Nabi katakan, innal anbiya'a ikhwatul li'allat, dinuhum wahid, ummahatuhum dinuhum wahid wa syara'uhum syatta, atau abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bahwa para nabi itu seperti saudara sebapa. Ibunya boleh berbeda, tapi ayahnya satu. Agamanya satu, tapi syariatnya boleh berbeda. Jadi Musa alaihissalam lebih dekat kepada kita yang beriman, yang Islam, daripada mereka yang sudah meninggalkan, tidak beriman pada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Bahkan kita umat Islam, kata Nabi alaihissalatu wassalam, lebih dekat kepada Musa dari orang Yahudi sendiri. Apa sebab? Karena Musa kita beriman kepadanya dan kita beriman pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Bani Israel Yahudi beriman pada Musa, tidak beriman pada Nabi Muhammad. Orang yang tidak beriman pada seorang Nabi sama dengan kafir kepada seluruh Nabi. Binasil Qur'ani wa sunnah. Bahwasanya orang-orang umat Nabi Nuh kafir mendustakan seluruh Rasul. Padahal Rasul yang diutus hanya satu, Nabi Nuh. Kazzaba qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh Rasul. Apa sebab? Karena mendustakan Nuh sama mendustakan seluruh Rasul. Kazzabat adunil mursalin.
kaum Ad yang diutus kepadanya hanya Nabi Hud. Tapi mereka dihukum mendustakan seluruh rasul sebab dia mendustakan Nabi Hud alaihi assalam dan seterusnya. Demikian juga umat-umat selainnya yang mendustakan Nabi Muhammad SAW sama yang mendustakan seluruh rasul. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam puasa dan menyuruh umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, dalam hari Asyura ini, karena waktu juga tidak terlalu panjang kayaknya, ini saya ilmi dah boleh nengok-nengok kapan selesainya. Nah, sudah 8.32. Ma'asyal kiram, insyaallah dalam masalah Asyura ini, subhanallah, umat terbagi pada 3 umat Islam secara garis besar. Yang pertama adalah Ar-Rawafid, Syiah, Rafidah. Yang kedua adalah An-Nawasib, orang-orang yang membenci Ahlul Baiti Rasul Ali dan keluarganya. Yang ketiga adalah Ahlul Haqq, wa huwa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlul Haqq, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju min Thaqif kadzabun wa mubir. Akan keluar dari Bani Thaqif kadzab wa mubir. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari Bani Thaqif Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, yang sangat ghulu terhadap Ali dan keluarganya dengan tasyayyu'nya. Menggulu kepada Ali dan keluarganya. Dan di seberangnya ada Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kalau Mukhtar kadzab, pendusta besar. Sedangkan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi mubir, adalah penumpah darah. Al-Gojo, penumpah darah dengan cara batil. Seorang yang zalim, semasa dia menjadi gubernur di Irak, mengikut Bani Umayyah, berapa banyak darah yang tumpah. Sangat mudah baginya memancung leher orang seperti memancung atau memberi buah dari pokoknya. Nah, ini mubir, ini kadzab. Mubir pengikutnya adalah Nawasib, yang memusuhi keluarga Ali bin Abi Thalib berlebihan. Sedangkan Mukhtar bin Abi Ubaid yang menyayang keluarga berlebihan. Apa berlebihannya? Ar-Rafidah, saking berlebihannya mencintai, menurut mereka klaimnya mencintai keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai mereka mengafirkan sahabat yang lain. Ini Rafidah, ya. Bukan Syiah yang biasa, ini Rafidah. Yang ada sekarang ini pada umumnya afiliasinya adalah Rafidah, Ar-Rafdul Mahd. Yang ada di Iran sekarang itu Rafidah, bukan Syiah. Syiah memang ada, Zaidiyah ada Hadawiyah ada, ya, Itsna Asyariyah itu sama dengan Rafidah. Yang sekarang yang ada di Iran, dan rata-rata Syiah di dunia berafiliasi ke Iran, itu ada Rafidah, yang mereka mengafirkan sahabat Nabi SAW saking gulunya kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang kedua adalah An-Nawasib, yang memusuhi Ali dan keluarga beserta keturunannya berlebihan, sehingga mereka pun mengafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tinggal lagi di tengah-tengah, terjepit tetapi lapang. Sebab apa? Bersama mereka Allah dan Rasulnya, itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti akan diperkembangkan oleh masyayikh Syekhan insyaallah ta'ala. Orang yang pertama Ahlus Sunnah di hari-hari Asyura ini, ya, karena di hari Asyura di tanggal 10 Muharram terjadi pula kejadian besar yang membuat umat Islam terpukul. Karena gara-gara orang Syiah juga, Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sayyidu syababi ahlil jannah, raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kekasih Nabi alaihissalatu wassalam, ditipu oleh orang Syiah. Ya, buktinya ketika sampai berita terbunuhnya Husain di Karbala tanggal 10 Muharram, ke Ummu Salamah istri Nabi alaihissalatu wassalam, apa katanya? Qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kemudian gharruhu, mereka yang menipu dayanya, mereka yang mengundang Husain bin Ali bin Abi Thalib ke Kufah untuk diangkatnya menjadi khalifah. Sudah dinasihati oleh para sahabat sebelumnya, tetapi Husain karena banyak di antara mereka yang mengaku sebagai pecinta Ali bin Abi Thalib di Kufah, menyuruh datang. Akhirnya beliau datang, dan ketika itu mereka tidak melindunginya. Bahkan yang membunuhnya sendiri adalah orang Syiah sendiri. Ini kamuflase yang mereka lakukan, itu dibunuh oleh Imshammar Asy-Syi'i Ar-Rafidhi. Dia yang bunuh, tapi dituduhkan kepada orang lain. Akhirnya mereka untuk menarik simpati umat Islam, pada hari seperti ini mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari bersedih internasional, hari berkabung, bukan nasional lagi, internasional, hari berkabung. Bahkan hari ini menurut umat Islam adalah hari bersyukur, hari berpuasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kita kepada orang Syiah di hari ini melakukan suatu prosesi ritual yang semuanya bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Hari ini mereka memukul-mukul kepala mereka, pipi mereka ditampar-tampar, kemudian mengeroyak-royakkan baju, kemudian melukai badan. Dan ini dalam hadis Sahih Bukhari hadis Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari dan selainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Tidak masuk golongan kami orang yang menampar-nampar mukanya ketika datang musibah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mengoyak-goyak bajunya karena musibah, dan juga tidak termasuk golongan kami yang menyerukan seruan jahiliyah seperti yang dilakukan oleh Syiah hari ini. Mereka menganggap Husain sebagai titisan, ya sama dengan orang Nasrani menganggap Isa bin Maryam. Bahkan melebihkan Husain dari Ali bin Abi Thalib sendiri, bahkan dari Nabi SAW sendiri, dalam yang bisa dibaca dalam kitab-kitab asli mereka. Bukan bukan tuduhan, tidak, bukan propaganda. Ini disebutkan oleh buku imam-imam mereka seperti Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, baik Usul Kafi maupun Furu'ul Kafi, demikian juga dengan Al-Majlisi dan Biharul Anwar, kemudian Al-Jazairi dalam Anwarun Nu'maniyah dan lain-lainnya. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Abu Musa sakit dan ketika itu dia dipangku oleh salah seorang istrinya, dalam pangkuan istrinya. Istrinya lebih dari satu, kayaknya imra'atun min ahli, satu orang di antara keluarganya. Wallahu alam, istrinya mungkin banyak nih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Di saat itu ada ratapan istri, tapi beliau lemah, tidak bisa mengkari, sampai pingsan. Lalu setelah dia bangun, dia bilang, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lepas diri dari orang yang Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Rasulullah SAW berlepas diri, artinya bukan dari umatnya. Siapa? As-saliqah. As-saliqah adalah raf'us sauti indal musibah, yaitu meraung-raung ketika terjadi musibah, atau lebih dikenal dengan istilah an-niyaha, meratap dengan suara keras-keras. Nabi lepas diri dari orang seperti ini, bukan umat saya. Dan ini yang dilakukan oleh Syiah hari ini. Mereka meraung-raung, meratap-ratap, laki-laki dan perempuan. Yang kedua,
wal haliqah, yaitu yang mencukur rambutnya di saat musibah. Ya saya tidak peduli lagi kan, ibaratnya rambut itu mahkota bagi wanita. Sadar perhiasan terindahnya ada rambut, lalu dia botakin kepalanya gara-gara bersedih. Ini juga tidak masuk golongan Nabi SAW. Wala syaqah, dan yang merobek-robek atau mengoyak-oyak bajunya karena musibah. Ini semuanya tanda tidak ridha dengan takdir Allah SWT. Dan itu yang dihidupkan oleh mereka hari ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tinggal lagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah puasa seperti Nabi SAW puasa. Dan ahlul bait bagi kita di hati kita adalah di atas yang lain. Adalah di atas yang lain. Hati kita mesti penuh dengan cinta kepada mereka seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi tidak mengkultuskan seperti yang diajarkan oleh yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mencintai dan menta'zim, tetapi tidak mengkultuskan dan tidak menyucikan. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu hari ini adalah hari yang saleh, hari yang agung, hari yang fadilah, yang Allah karuniakan bagi kita sebagai salah satu momentum untuk beribadah, untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Wa zakirhum bi ayyamillah. Inilah yang dimaksud dengan zakirhum bi ayyamillah, yang langsung Nabi SAW yang melakukannya dan tunjukkan. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kita mungkin dengan hari-hari besar yang lain yang tidak dibesarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Barangkali ini yang sebagai pembuka, dan pasti masyayikh akan lebih insyaallah ta'ala memberikan pengembangan-pengembangan dan mungkin juga dalam dialog interaktif nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz, untuk perdana di tema kita antara Sunni dan Syiah atau Asyura ini. Momentum yang sangat pas untuk kita untuk melakukan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, para masyayikh, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA hafizahumullah wa ra'ah, dan teman-teman di studio yang senantiasa setia mengawal dan membersamai kami dalam kajian, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, dan seluruh sahabat Gam TV dimanapun berada. Semoga senantiasa kita dijaga dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita kembali bersama-sama menikmati keindahan ilmu dan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Kita mengawali pagi kita dengan takdir yang baik, majelis ilmu yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita sampaikan semuanya menjadi kebaikan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semoga semua itu akan tercatat dalam catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Para masyayikh yang saya muliakan, teman-teman studio dan kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, tema yang sudah kita dengarkan tadi dari guru kita Dr. Dasman, ya, Asyura antara Sunni dan Syiah. Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah lah yang menciptakan dan Allah pula yang memilih. Ada di antara hari-hari yang Allah
ciptakan dan Allah pilih dia sebagai hari-hari yang mulia dan sebagai hari-hari yang agung di sisinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat mulia di sisinya, sebagaimana Allah jadikan Al-Haramain, ya, dua tanah suci Mekah dan Madinah, sebagai tempat yang mulia dan memiliki keutamaan beribadah di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, hari-hari terbaiknya. Seperti yang sudah kita ketahui, Allah jadikan 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari terbaik di siang harinya. Dan Allah pilihkan pula di 10 terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang terbaik di malamnya. Allah jadikan dalam satu tahun ada satu bulan yang mulia pula. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menciptakan, dan Allah jadikan padanya kebaikan dan kemuliaan. Tepatnya pada bulan yang mulia ini pula Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Muharram, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayatnya, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, ya, di dalam tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan apa saja yang disebut Allah Subhanahu wa taala dengan bulan haram tersebut, ya. Maka Nabi mengatakan as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, bahwa bilangan bulan itu 12. Ada 4 bulan haram. Nabi mengatakan salasatun mutawaliyat, ya, 3 bulan yang berturut-turut, ya, seperti mana yang sudah kita pahami, itu pertama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan Muharram. Nah, wa Rajab Mudhar, ya, satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban. Ikhwani wa akhwati fiddin, nah kita sekarang berada pada bulan yang mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kita sekarang berada tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram, yang mana hari ini merupakan hari yang baik, hari yang saleh, hari yang mana kita mendapatkan keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, di mana umat Islam as-sunnah hari ini dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah, bahwa bulan yang buah puasa yang kita lakukan di tanggal atau di 10 bulan Muharram ini, maka kita berharap kepada Allah ampunkan dosa, ya, 1 tahun yang lewat. Telah dijelaskan oleh guru kita tadi tentang sejarahnya kenapa kita harus berpuasa di hari ini. Karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi dijelaskan bahwa Nabi Musa bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan kaumnya, ya, Bani Israel, dari kejaran bala tentara Fir'aun yang senantiasa zalim kepada Bani Israel. Nah, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nah, kita lebih berhak untuk, ya, memuliakan hari ini, memuliakan hari yang baik ini, karena sesungguhnya ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, di samping di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dengan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala wa aghraqallahu fihi Fir'aun. Allah menenggelamkan, ya, pada hari itu Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, memang disinilah salah satu pelajaran yang mesti kita syukuri, bahwa kita bersyukur dengan berakhirnya orang-orang zalim. Kita mesti bersyukur dengan habis dan bersudahnya mereka. Dan subhanallah, seperti yang dikatakan tadi, ketika
kezaliman sudah sampai pada puncak, maka kita akan melihat kesudahannya. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kesusahan dan kezaliman yang mungkin barangkali kita dapatkan dalam kehidupan ini, maka yakinlah setiap kezaliman yang sampai pada puncak itu akan berakhir. Nah, kita melihat berakhirnya dengan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yudabbihuna abna'akum ya wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka sangat kejam ya, agar kita bisa merasakan betapa Musa berpuasa dan betapa orang-orang yang pengikut Musa berpuasa, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kekejaman, dari kezaliman, dari segala bentuk intimidasi, dari segala bentuk persekusi yang mereka lakukan orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini semua adalah bentuk yang harus ditunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan kita dari segala bentuk kezaliman-kezaliman. Allah jaga kita dari segala bentuk keburukan-keburukan, maka disinilah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Muharram di hari Asyura mengingatkan kita bahwa antara hak dan batil akan senantiasa hadir. Kebatilan akan terus ya, kemudian hak akan terus. Yang putih akan senantiasa nampak, yang hitam akan senantiasa jelas. Begitu terus sampai hari kiamat kelak. Maka di sini kita harus ambil pelajaran bahwa kita orang-orang beriman hendaklah senantiasa berada di atas kebaikan. Kita berada di atas agama Allah yang mulia. Kita senantiasa memilih jalan-jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengambil jalan-jalan yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Karena kebatilan akan terus menghampiri dan mendekati kita, dan kita tetap istiqamah di atas Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka di bulan yang mulia ini, orang-orang muslimin, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan meyakini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diperintahkan, karena Nabi mengatakan setelah mengetahui bahwa ternyata orang-orang Yahudi di Madinah di masa itu mereka semua berpuasa, fasamah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sama bi wa amara bi siyamiha. Nabi berpuasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa. Maka di sini kita pada tanggal 10 bulan Muharram ini kita berpuasa. Nah, bagaimana bentuknya? Maka orang-orang Yahudi mereka berpuasa tanggal 10-nya saja. Dan kita dianjurkan untuk berpuasa menyelisihi mereka pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Atau kita berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Nah, artinya dengan cara seperti ini kita beribadah, berarti kita telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang sempurna dari ibadah itu adalah kita berpuasa di hari kemarin, hari Ahad pada tanggal 9, dan kita berpuasa pada hari ini tanggal 10-nya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lewat. Pada wakfah singkat ini saya ingin mencoba untuk mengingatkan kita kembali kepada sejarah Nabi Musa di saat beliau dan seluruh kaumnya yang mana berangkat di malam hari menuju sebuah tempat. Bayangkan, yang di hadapan mereka itu adalah laut. Dan ketika mereka sudah berada di hadapan laut, ya, dan bala tentara Fir'aun yang cukup lengkap dengan segala persenjataannya sudah hampir mendekati, sampai-sampai ya perkataan kaum Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna lamudrakun. Ini nggak ada jalan, ini kita pasti dapat ini. Pasti kita dikejar dan pasti mereka habisi kita. Ya. Ini sebuah kalimat yang lahir dari pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi disinilah sebuah keyakinan, sebuah akidah yang lahir dari lisan seorang Nabi yang mulia. Kalla. Nah ini.
Inna ma'i rabbi sayahdin. Disinilah kita semua harus yakin bahwa di saat sulit kita harus yakin kepada Allah, bahwa kita harus bisa dan mampu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Musa alaihissalam, ya, bahwa sesungguhnya Rabbku bersamaku yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan arahan kepada kita. Maka siapapun di antara kita kaum muslimin hari ini dalam kesulitan, di dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan, dalam kondisi yang sangat mencemaskan, tidak ada lagi ruang yang barangkali bisa kita lari, tidak ada lagi jalan untuk bisa keluar, tapi ada Allah yang akan senantiasa memberikan kepada kita jalan keluar. Jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita sendiri, tidak. Allah yang akan menguatkan kita, Allah yang akan menjaga kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka di saat mereka berdua antara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di gua tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, jangan kamu kira ya kita hanya berdua, Allah subhanahu wa taala yang ketiga yang akan menjaga kita. Subhanallah, ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit, maka di situ ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pastilah setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada jalan. Tapi bagaimana kita harus yakin dengan jalan yang Allah berikan itu kepada kita. Allah yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan menguatkan kita. Hari ini kita resah, hari ini semua pembicaraan di mana, di media dan dimanapun, yakinlah bahwa dengan segala kondisi yang ada, kita semua bisa berkomentar, kita semua bisa berbicara. Saya ingin yakinkan diri saya dan kita semua kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa tidak ada jalan yang paling terbaik di saat kondisi kita sulit hari ini, di saat keadaan kita yang mungkin terpuruk. Di sebagian kaum muslimin tidak ada jalan kecuali kita harus berusaha untuk menyambut kehidupan kita di akhirat dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik persiapan yang mesti kita lakukan dalam kondisi yang barangkali membuat ya berkerut kening kita hari ini, maka kita persiapkan diri kita untuk hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, bahwa setiap kita tentulah akan mengalami kesulitan. Para nabi dan rasul mengalami kesulitan. Para sahabat-sahabat Nabi mengalami kesulitan. Para as-salafus saleh mereka mengalami kesulitan dalam setiap perjuangan dakwah yang mereka lakukan. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan kepada kita. Keyakinan ini mesti ada dalam setiap kita muslim, pada setiap diri kita, pada setiap orang-orang yang sudah berumah tangga, pada setiap guru, pada setiap siapapun dari umat ini, mesti kita memiliki kalimat sekuat kalimat yang diucapkan oleh Musa alaihissalam, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Insyaallah jalan itu akan terang, jalan itu akan mulus, dan jalan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah wa ra'akum. Amalan-amalan di bulan Muharram sungguh sangat banyak. Ya, sebagaimana memang bulan Muharram ini bulan yang mulia. Yang pertama tentu kita mengikuti seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram ini, dia disebut dengan Asyura, dan ditambah dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kemudian kita di bulan Muharram ini hendaklah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk kita kembali kepadanya atas memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena sesungguhnya ini bulan yang mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang dihormati. Ya, sesungguhnya bulan-bulan haram itu kalau kita lihat dalam sejarah, bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh orang-orang sebelum Islam, bahkan disebut dengan syahrul Allahil Asam, ya,
bulan yang sunyi, yang sepi saja. Mereka kalau kebiasaan mereka ini bertempur, berperang, mereka di bulan-bulan ini sepi. Mereka muliakan. Nah tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih utama untuk memuliakan bulan-bulan ini dengan berbanyak amal saleh, dengan berpuasa di bulan di tanggal 9 dan 10. Kemudian kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak amal-amal saleh ya, dengan menambah kebaikan-kebaikan ya, selain yang telah Allah wajibkan, selain dari yang telah Allah serukan. Kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan zikirnya, dengan tilawahnya, dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Saudara, kita berusaha untuk menjaga segala bentuk kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, inilah Ahlus Sunnah, di mana mereka senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lakukan apa yang diperintahkan. Mereka tinggalkan apa yang mereka disuruh untuk ditinggalkan, bukan sebaliknya. Namun ada satu sisi yang kita lihat hari ini, pas memang di hari yang mulia ini pula ada kelompok-kelompok dari kelompok Syiah yang telah dijelaskan tadi. Mereka hari ini melakukan sebuah ritual berdarah sebagai bentuk hari berkabung, hari bersedih, hari di mana mereka melampiaskan rasa cinta mereka, barangkali cinta yang menurut mereka. Tapi kemudian ini tentu perlu kita lihat dalam kehidupan kita ikhwani, bahwa apa yang dilakukan mereka itu sungguh banyak pelanggaran-pelanggaran secara syariat. Seperti hari ini mereka melukai diri mereka, ya, mereka menyayap muka, bahkan mungkin badan-badan mereka. Kemudian mereka merobek-robek baju mereka. Kemudian bahkan mungkin kalimat-kalimat yang tidak baik akan keluar dari mereka. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak kita lakukan sesuatu yang menurut kita bagian dari agama, tapi itu ternyata bukan dari agama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah hari ini. Mereka berpesta, mereka bergembira, mereka memperlihatkan kesedihan mereka, mereka memperlihatkan bentuk kecintaan mereka. Tapi tentu ini sesuatu yang perlu kita cermati, bahwa beragama tidak perlu melukai diri, bahwa beragama tidak perlu kita menyakiti diri kita. Justru Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga diri kita, ya, menjaga jiwa kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga kemuliaan kita, dan seterusnya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, akan sangat berbeda antara orang Syiah dengan orang Sunnah ya, di dalam menghormati hari yang mulia ini. Kita berpuasa, bertakarub kepada Allah, menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita. Maka kita harus lakukan apa yang telah Allah dan Rasul perintahkan. Sementara orang-orang Syiah hari ini mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi melakukan apa yang diyakini oleh imam-imam mereka, apa yang disebutkan diwajibkan oleh imam-imam mereka. Karena ada sebagian kitab-kitab mereka bahwa melukai diri, kemudian menunjukkan rasa bersedih, itu adalah hukumnya wajib bagi mereka di hari yang mulia ini. Wajib oleh mereka di dalam akidah mereka sebagai orang-orang Syiah. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fiddin, marilah kita lihat kita bagaimana Ahlus Sunnah ini berjalan di atas agama yang benar berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita jauhkan sesuatu yang tidak bernilai dan tidak merupakan bagian daripada agama kita. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kembali, untuk lebih menyempurnakan dan lebih memantapkan materi kita mengenai Asyura antara Sunni dan Syiah, kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para masyayikh, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah yang sama-sama kita muliakan, dan Saudara Ray Amran, ikhwah yang hadir di studio pada pagi hari ini, serta ikhwah sekalian, para sahabat Rabbani dan pecinta KMTV dimanapun berada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini dan di hari yang mulia ini, salah satu dari hari-hari mulia yang memberikan kebaikan dan keampunan bagi kehidupan kita. Hanya atas izin Allah kita bisa berbagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini bisa semakin membuat kita paham dengan agama kita dan semakin membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita juga harus tidak boleh bosan untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mencintainya secara serius. Mudah-mudahan kita tidak dusta dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sama-sama kita pahami sunnah-sunnahnya, mari kita taati perintah-perintahnya, dan kita jauhi apapun perkara-perkara yang telah beliau larang. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa membuktikan cinta kita, dan dengan cara itu pula kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, para masyayikh, ikhwati fillah, sudah banyak hal yang disampaikan tadi yang berkaitan dengan Asyura antara Sunni atau antara Ahlu Sunnah dengan Syiah. Sekira semua kita juga sudah mengerti dengan persoalan itu. Maka saya akan mencoba untuk membicarakan dari sisi yang lain yang barangkali tetap bisa memberikan faedah. Berbicara tentang Sunni dan Syiah pada saat sekarang ini memang satu hal yang sangat penting, karena sudah mulai dangkal pemahaman orang hari ini tentang perbedaan itu. Bahkan ada yang menyamakan, sama aja itu sunnah sama Syiah. Bahkan ada tokoh-tokoh nasional yang menganggap kita ini sebenarnya adalah sunnah secara kultural. Ada tokoh nasional kita yang ngomong seperti itu. Itu gambaran dari kedangkalan pemahaman mereka tentang Syiah. Dan ketika kita bicara Syiah hari ini, itu memang kecenderungannya adalah untuk Syiah Rafidhah. Syiah itu banyak sekte-sektenya, ada yang mendekati kepada Ahlu Sunnah seperti Zaidiyah. Dulu banyaknya ada di Yaman, tapi Syiah yang di Yaman hari ini sulit untuk disebut sebagai Syiah Zaidiyah atau Al-Hadawiyah. Tapi rata-rata justru mereka adalah Rafidhah yang afiliasinya ke Iran, yang mereka sangat tidak bisa disamakan dengan Ahlu Sunnah. Kenapa tidak bisa disamakan? Karena perbedaannya bukan lagi pada persoalan furu'iyah, tapi pada persoalan prinsip. Bukan lagi pada masalah-masalah masail fiqhiyah yang sederhana, tapi ada pada al-masail al-aqadiyah. Itu luar biasa perbedaannya. Bahkan Syiah itu banyak keserupaannya dengan orang-orang Yahudi, dan itu wajar karena memang pendirinya adalah pendeta Yahudi Abdullah ibn Saba yang berpura-pura masuk Islam pada masa Utsman ibn Affan. Maka nggak akan lepas itu dari akidah-akidah yang sudah dianut oleh yang namanya Abdullah ibn Saba. Bagaimana dulu kebiasaan orang Yahudi mentahrif Al-Quran, ada yang dalam bentuk tahriful labs, menyelewengkan, merubah ayat-ayat. Begitu juga orang-orang Syiah hari ini gitu.
Syiah Rafidhah maksudnya. Bahkan bukan lagi sekedar merubah, ada yang mereka rubah, ada yang mereka buat ayat-ayat baru. Ada namanya surat Al-Wilayah. Ada surat Al-Wilayah itu beberapa ayat yang kata mereka ini diturunkan kepada Fatimah, dan itu tidak ada pada mushaf yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka rubah juga ada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oleh orang Syiah apa? Kuntum khaira a'immatin ukhrijat linnas. Jadi yang benar adalah khaira ummah, itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kata orang Syiah tidak itu. Kata Al-Kulaini itu apa namanya? Dalam Al-Kafi, dalam Al-Kafi dia bilang kuntum khaira a'immatin hakaza nazalat hadzal ayah. Dia bilang begitu. Jadi perbedaannya itu sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu akan sangat tidak tepat kalau seandainya dianggap sama nanti antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk membicarakan ini, untuk mengetahuinya agar kedangkalan itu dapat digali kembali. Kalau enggak nanti yang dangkal tuh ditimbun semakin dangkal dia, semakin datar dia kan, nanti semakin enggak ada beda lagi antara Sunnah dengan Syiah. Ada juga orang yang mengatakan kalau memang demikian parahnya orang Syiah, kenapa enggak nampak oleh kita? Ingat, Syiah itu punya andalan dalam dakwahnya. Ada satu kaidah mereka yang wajib mereka amalkan, yaitu taqiyah. Taqiyah itu, bahkan taqiyah inilah cara yang paling ampuh bagi mereka untuk mempertahankan akidah dan keyakinan mereka. Taqiyah itu secara sederhana bisa dipahami menyembunyikan apa yang ada di dalam hati dan yang disampaikan berbeda dengan apa yang sebenarnya. Itu taqiyah, berarti bohong. Kemunafikan itu bagian dari dasar agama atau rukun agama bagi orang Syiah. Sementara dalam keyakinan Ahlussunnah berbohong itu justru adalah perbuatan yang sifat yang paling tidak baik gitu. Nah, dengan adanya taqiyah mereka pasti akan menyembunyikan semua apa yang ada pada keyakinan mereka, apalagi ketika mereka memprospek orang-orang Ahlussunnah yang kurang pengetahuan agar dapat diajak. Berapa banyak orang-orang awam yang bisa terpengaruh. Di samping itu kenapa mereka juga menjadi tertarik oleh sebagian umat Islam di kita, karena mereka memulainya dari bab cinta kepada Ahlul Bait. Kalau sudah bicara cinta kepada Ahlul Bait, mereka akan sebut-sebut nanti kita harus mencintai keluarga Rasul. Siapa yang tidak mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umat Islam semuanya tentu wajib mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ahlul Bait yang dalam pandangan orang Syiah itu sangatlah terbatas. Mereka tidak jujur sebenarnya dengan istilah Ahlul Bait itu. Kalau memang Ahlul Bait berarti masuk di situ istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu bagian dari Ahlu Baiti Rasulullah. Tapi kenapa Aisyah begitu mereka benci, bahkan mereka laknat, bahkan mereka juga menuduh bahwa Aisyah lah penyebab kematian Rasul. Ini kan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak benar gitu. Maka Ahlul Bait yang bagi orang Syiah itu hanya terpaku pada yang pertama tentu Rasul sendiri, kedua Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ini saja. Lalu bagaimana dengan Ahlul Bait yang lain? Mereka tak singgung-singgung. Jadi ini aja yang mereka yang ingin mereka coba cintai. Tapi karena mereka membahasakan dengan Ahlul Bait, maka gampang orang terpengaruh. Plus dengan konsep taqiyah yang mereka terapkan. Di kita di Indonesia ini nampaknya akan semakin mendapat tempat ini orang-orang Syiah ini. Pertama mereka taqiyah, kedua juga mereka cinta Ahlul Bait, mereka mengucapkan syahadat juga, yang seolah-olah mereka tetap sama dengan Ahlus Sunnah. Kenapa mereka mendapat tempat? Karena istilah moderasi agama yang dikembangkan sekarang
itu dipahami secara luas bahkan menyimpang. Kalaulah mau dicoba pahami baik-baik sesuai pada jalurnya moderasi agama bisa benar, tapi bisa salah oleh orang-orang yang tendensius, oleh orang-orang yang memang punya tujuan-tujuan tertentu. Ini Syiah mendapat tempat di sini. Kita harus saling menghargai, kita tidak boleh saling menuduh, kita nggak boleh saling menyalahkan. Coba ketika tidak boleh saling menyalahkan, coba apa jadinya? Nggak boleh kita bilang Syiah salah. Maka ini kalau tidak dipahami secara baik, Syiah akan menjadi Indonesia akan menjadi ladang subur bagi Syiah. Ditambah dengan ada kemiripan amaliyah Syiah dengan kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia. Jadi Syiah itu mudah berkolaborasi, Syiah itu mudah duduk bersanding dengan Muslim Indonesia karena ada kesamaan tadi. Apa contoh kesamaan? Haul umpamanya. Indonesia begitu suka dengan haul-haulan itu. Syiah hari ini bagi Syiah ini haul akbar. Karena haul itu sungguhnya juga berasal dari Syiah. Kenapa haul akbar? Ini adalah hari di mana mereka memperingati wafatnya Husain. Jadi hari Asyura itu oleh orang Syiah adalah memperingati hari wafatnya Husain. Dan mereka tidak lagi menganggap Husain itu sebagai seorang sahabat cucu Rasul, tapi mereka justru menempatkan Husain itu malah bisa lebih dari Nabi sendiri. Mereka orang-orang Syiah kalau datang ke kuburannya Husain itu labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Mereka yang minta-minta justru memintanya kepada Husain, bukan lagi kepada Allah. Itu bisa kita lihat video-video yang viral gitu. Nah, kesamaan ini membuat mereka bisa mendapat tempat. Maulidan umpamanya, tokoh Indonesia juga mengakui kalau Maulidan itu asalnya dari Syiah. Jadi mendapat tempat, jadi seolah-olah sama. Contoh lain, Syiah akan sangat bisa berdampingan dengan orang-orang Sufi dan orang-orang tarikat karena ada kesamaan. Apa kesamaan Syiah sama Sufi itu? Al-ghulu. Ada pada ghulu. Kalau orang Syiah itu ghulu pada imam-imamnya, itu bagi orang-orang Syiah imam itu sama dengan Nabi. Perkataan imam adalah perkataan Nabi. Karena para imam itu adalah orang-orang yang maksum, yang tidak bersalah. Bahkan agama ini mestilah hanya diriwayatkan melalui jalur imam-imam itu. Kalau ada hadis-hadis yang tidak melalui jalur imam, maka mereka tidak akan mengamalkannya. Maka bagi orang-orang Syiah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu tidak ada apa-apanya tuh. Mereka buatlah nanti riwayat yang baru yang semuanya palsu dari jalur imamnya, mencaci maki para sahabat, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, gulu sama imam. Kalau mereka ziarah ke kubur imamnya, itu seolah pergi ke surga itu. Begitu gulunya. Orang Sufi coba, bagaimana mereka gulu dengan para walinya. Oleh karena itu, gulu-gulu pada wali itu sebenarnya mereka juga meniru-niru Syiah itu. Orang Syiah. Bahkan kalau sudah sampai di kuburan mereka, macam-macam ritual-ritual yang mereka lakukan. Sebagaimana juga orang-orang Syiah yang melakukan ritual-ritual tertentu ketika berkunjung kepada kuburan imamnya. Kesamaan inilah yang membuat Syiah bisa cepat menyebar dan dapat diterima di kita, di Indonesia. Satu-satunya yang Syiah tidak bisa bersanding dengan dia adalah semua orang yang ingin mengajak kepada pemahaman Rasul dan Salaf, yaitu sahabat. Ini tidak akan bisa dia terima, tidak akan bisa bersanding. Ketika ada orang yang mengajak, ada dai yang berdakwah mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj Salaf, Rasul dan para sahabat, ini nggak bisa orang-orang Syiah untuk menerimanya. Kenapa demikian?
Mereka aja benci sahabat. Bagaimana mereka bisa bersanding dengan orang yang mengajak kepada kembali kepada sahabat, sementara menurut mereka sahabat itu adalah murtad semua. Dan itu dalam hadis mereka. Kita kalau baca buku-buku Syiah, saya malam tadi coba lihat beberapa yang saya punya, tapi ada yang sudah diterjemahkan juga. Itu ada banyak hadis yang terkait dengan persoalan ini. Semua sahabat Rasul itu setelah wafatnya Rasul irtaddu illa thalatha. Semua mereka jadi murtad kecuali 3 saja. Ali, Miqdad, Salman Al-Farisi. Nanti berbeda lagi dengan riwayat yang lain. Ada yang bilang 5, karena termasuk Ammar ibn Yasir. Maka hadis-hadis Syiah itu penuh dengan perbedaan-perbedaan karena datang dari imam yang berbeda dan semua imam benar. Apapun yang diomongkan oleh imam ini wajib dibenarkan. Ketika imam yang lain mengatakan yang berbeda, wajib dibenarkan juga. Walaupun sangat bertentangan sekali. Inilah parahnya orang-orang saya. Jadi tidak bisa dia bersanding dengan orang-orang yang berupaya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu akan menjadi musuh mereka. Dan mereka akan selalu memusuhi dan memeranginya. Itulah sebabnya salah satu dari sasaran tembak kebenciannya orang-orang Syiah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa demikian? Karena dia seorang mujaddid, pembaharu pada masa dia yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma orang Syiah tidak bisa dia mengalahkannya, tidak bisa melawannya, sehingga diberikanlah tuduhan-tuduhan kepada dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Apa contoh tuduhannya? Contoh tuduhannya, dia suka mengafirkan, dia haus darah, dia anti mazhab. Padahal semua tuduhan ini paling cocok diarahkan kepada Syiah. Karena Syiah lah yang seperti itu sebenarnya. Coba kita lihat, suka mengafirkan. Siapa lagi yang lebih parah pengkafirannya selain daripada Syiah? Sahabat saja deh dikafirkannya. Apalagi orang-orang seperti kita ini. Orang-orang seperti kita ini. Sahabat saja semuanya dikafirkan. Jadi ketika dituduhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka mengafirkan, itu maling teriak maling. Karena dialah sebenarnya yang suka mengafirkan. Nah, haus darah. Syiah lah yang paling haus darah. Hari ini hari berdarah-darah ini bagi Syiah. Di mana mereka memukul badannya sendiri, memukul-mukul mukanya, karena itu bagian dari bentuk pengorbanan dan penghormatan mereka kepada Husain yang telah mati terbunuh. Padahal dalam catatan sejarah seperti yang dikatakan Dr. Dasman tadi, yang membunuh Husain sesungguhnya adalah orang-orang Syiah sendiri. Dan begitu memang fakta sejarah dalam kitab Al-Qawasim Minal Awasim itu diceritakan memang seperti itu. Jadi ada distorsi sejarah yang luar biasa dalam persoalan ini. Yang ketiga apa? Anti mazhab. Anti mazhab kalau dituduhkan kepada dakwah manhaj dakwah para ulama salaf, ini sangat tidak benar. Karena mereka tidak membenci mazhab sama sekali. Mereka justru adalah orang-orang yang menghargai semua mazhab. Bahkan kita bisa mengamalkan mazhab mana saja, asalkan memang itu yang berlandaskan kepada hadis yang sahih, hadis yang kuat. Mau mazhab Imam Syafi'i, mau mazhab Imam Malik, mau Imam Ahmad. Mungkin satu persoalan dia berada pada mazhab Syafi'i karena itu yang sahih, itu yang lebih kuat. Atau satu masalah yang berbeda mereka berada pada mazhab Abu Hanifah karena itu yang lebih kuat. Bukankah ini bentuk penghormatan kepada semua mazhab? Justru yang anti mazhab adalah Syiah. Karena oleh orang Syiah mazhab itu justru hanya adalah Syiah, mazhab Syiah. Kalau seandainya ada orang berbeda dengan mereka dalam keyakinan mereka, itu semua adalah menyimpang dan salah. Tapi karena mereka taqiyah, mereka mampu menyembunyikan sehingga kedustaan-kedustaan itu sering tidak nampak. Maka
akan mereka lakukan terus itu. Akan mereka lakukan terus propaganda seperti itu, menuduh, suka mengafirkan dan suka anti mazhab, klaim kebenaran. Syiah lah yang klaim kebenaran itu. Mereka menganggap yang benar adalah apa yang datang dari dia. Sayangnya klaim Syiah itu banyak pula terprovokasi orang-orang Muslim yang lain di Indonesia oleh klaimnya itu, sehingga mereka percaya. Apa bukti mereka percaya? Mereka juga menuduhkan hal yang sama. Coba tengok sebagian dai-dai kita yang kurang suka lah dengan seruan-seruan kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa tuduhan mereka? Suka mengafirkan, anti mazhab, haus darah, klaim kebenaran. Mereka sebenarnya sudah menjadi corong Syiah dalam persoalan ini. Luar biasa bahayanya. Mereka tanpa menyadari, mereka telah ikut andil dalam menyebarkan racun yang sengaja disebarkan oleh Syiah, karena Syiah yang paling dia takuti itu adalah dakwah as-salaf yang bermanhaj salaf, yang ingin mengembalikan agama ini murni sebagaimana yang disampaikan dulu oleh Rasul dan oleh para sahabat. Nah, tapi memang bahkan terkadang terkesan juga mereka membela juga, kadang membela Syiah. Orang-orang sufi kadang ada yang membela Syiah. Itu tengok tuh tokoh sufi yang muda itu, yang viral-viral itu. Apa katanya? Siapa yang mengatakan bahwa Syiah itu kafir pasti Wahabi. Padahal persoalan ini bukan sekarang. Itu dari dulu juga sudah ada. Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Ibnu Katsir? Imam Syafi'i tentang Syiah. Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika nanya dia sama ayahnya, wahai ayahku, bagaimana menurut kamu orang-orang Syiah? Apa jawaban Imam Ahmad? Mereka adalah orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka lah sebenarnya yang. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sungguh ayat ini kata Imam Malik, ayat ini justru adalah mengkafirkan orang Syiah. Karena mereka benci sahabat. Karena ayat itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ini kan para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Jadi persoalannya bukan persoalan sekarang. Ini untuk sebagai keyakinan dalam sebuah aliran wajib dikafirkan. Tapi untuk orang tertentu ya barangkali menahan lidah untuk mengucapkan itu karena perlu iqamatul hujjah gitu Ustaz ya. Apalagi orang-orang Indonesia yang dasar-dasar keislamannya barangkali mereka tidak pernah membaca sejarah yang sebenarnya, yang kadang adalah ikut-ikutan. Apalagi mereka ikut-ikutan karena ada satu ajaran yang mereka sukai di situ seperti mut'ah. Mut'ah itu ibadah bagi orang-orang Syiah. Dalam sebuah buku pernah saya baca juga, yang mut'ah 1 kali itu sama derajatnya dengan Husain. Yang mut'ah 2 kali sama derajatnya dengan Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah 3 kali sama derajatnya dengan Rasul. Itu kalau sampai 10 kali jangan sama siapa lagi itu derajatnya. Jadi ada kelucuan dalam masalah Syiah. Saya mohon maaf ini agak tidak terlalu menjurus kepada tema kita, karena saya memandang ada pendangkalan pemahaman tentang siapa itu Syiah. Bisa juga ada orang akan marah itu dengan ucapan seperti ini. Tapi ini satu kenyataan yang kita perlu sampaikan. Kita harus ingatkan. Siapa lagi yang akan mengingatkan? Kalau ditunggu mereka sadar, ya disadarkan oleh ada yang mengingatkan agar tidak terlalu jauh. Karena kita sesama muslim harus saling mencintai, dan salah satu dari bentuk cinta kita adalah saling menasihati ketika ada di antara ikhwah-ikhwah yang tersalah. Kita juga mengingatkan, jangan sekali-kali cepat-cepat menuduh dakwah yang mengajak kepada Quran dan Sunnah lalu diberikan tuduhan-tuduhan sebagai anti mazhab, suka mengafirkan, klaim kebenaran. Itu semua adalah tuduhan kelompok Syiah kepada kelompok
orang-orang yang memiliki konsep yang benar dalam berdakwah. Nah, jadi ikhwati fillah, para masyayikh, para ikhwah sekalian, mari sama-sama kita menyadari permasalahan ini secara baik. Maka yang terakhir barangkali ya saya sambungkan juga dengan judul kita ini, bahwa orang Syiah menganggap hari Asyura adalah sebagai hari berkabung, di mana mereka mengingat kembali apa yang terjadi pada sejarahnya Husain, meskipun sejarah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah didistorsikan. Padahal orang-orang ahlu sunnah mengerjakan puasa pada hari ini karena Rasul mengatakan, saya lebih pantas untuk menghargai Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri kalau ketika mereka berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan, itu cerita tadi kan sudah panjang lebar. Tapi orang-orang Syiah ternyata punya pandangan yang lain. Dan pandangan yang lain itu tentu saja diawali oleh banyak usul syariah yang datang dari orang-orang Syiah yang sangat tidak bisa dibenarkan, apalagi ketika mereka mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Karena mengkafirkan sahabat sesungguhnya adalah ingin menghapus Islam di muka bumi. Kenapa demikian? Sahabat adalah orang termulia yang hidup bersama Rasul. Sahabat adalah orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Sahabat adalah orang yang tahu dia ini ayat ini kepada siapa turunnya. Ini ayat ini maksudnya apa. Mereka lah yang diberikan pesan oleh Nabi untuk menyampaikan agama ini kepada generasi berikutnya. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Kan itu pesan Nabi. Bahkan itu ada pesan Nabi pada akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang hadir sekarang sampaikan kepada yang gaib. Yang gaib itu diantaranya adalah generasi berikutnya. Kalaulah seandainya sahabat itu dikafirkan, dihukumkan kufur, berarti syahadatnya tidak bisa diterima, riwayatnya tidak bisa diterima. Kalaulah sahabat nggak bisa diterima kesaksian dan periwayatannya, berarti sesungguhnya yang mereka inginkan adalah untuk menghancurkan Islam, untuk kemudian mereka datangkan riwayat-riwayat baru dari jalur-jalur imam mereka yang ternyata riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang palsu, yang tidak memiliki sandaran kebenaran sama sekali. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit pada mukadimah ini, walaupun agak lebih panjang, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini di program Diktat. Masya Allah, Asyura antara Sunni dan Syiah, dari ketiga narasumber kita sangat berkaitan erat dengan isi ataupun konten dari materi yang sedang kita bahas. Kita akan masuk kepada sesi kedua seperti biasa. Nanti mungkin di studio juga ada pertanyaan, kita akan beri kesempatan nanti di 0811274909911. Silakan antum untuk mengirimkan pertanyaan, kita akan bacakan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama kita akan coba jawab Ustaz mengenai tema kita dari Abu Ruman di seputaran Cipta Karya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, barakallahu fikum, untuk tema kita menarik sekali antara Sunni dan Syiah. Saya ingin menanyakan bagaimana hukum sebagian besar ada perayaan dari umat Muslim di Indonesia, khususnya di Kepulauan Sumatera kalau saya tidak salah, menyambut 10 Muharram ini ada rangkaian perayaan Tabui. Ini sepertinya di Sumatera Barat, Ustaz, ya. Ini apakah mengusung konsep Syiah juga? Kemudian apa strategi kita menghadapi dai-dai Syiah yang sudah mulai dapat panggung di negeri kita khususnya, Ustaz? Khususnya untuk kaum milenial. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Taib. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini sebenarnya pertanyaan ilmiah yang pasti. Tapi saya ingat apa yang
disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di tahun 363 Hijriah, waktu itu orang-orang Syiah tidak merayakan Ma'tam ini, hari berkabung ini. Lalu keluar pula umat Islam yang ahli sunnah tapi bukan ulamanya, orang-orang yang punya ghirah Islam tapi tidak berilmu. Seperti kata Ibnu Katsir, mereka buat pula terayapan tandingan. Afwan, ini tahun 421. Kalau yang tadi mereka mencegah tahun 363, mereka mencegah perhelatan perkabungan nasional, hari berkabung nasional itu. Terjadilah fitnah antara ahli sunnah dengan Syiah Rafidhah, sehingga banyak yang terbunuh waktu itu. Ini juga tidak benar, yaitu mengingkari dengan secara kekerasan, menggunakan apa istilahnya kekerasan, iya bahasa Indonesianya secara apa? Kok tidak keluar istilahnya ya, subhanallah. Secara kekerasan tidak bagus, karena ini kan keyakinan. Keyakinan harus dilawan dengan keyakinan. Pemikiran harus diselesaikan dengan pemikiran. Dan yang memiliki kekuatan itu hanya pemerintah. Pemerintah yang berkewajiban untuk menertibkan aliran-aliran sesat itu. Pada tahun 421, seperti kata Ibnu Katsir lagi dalam Al-Bidayah wa Nihayah, umat Islam berpikir pula, daripada mereka aja yang buat acara, kita buat pula acara tandingan. Nah, pada tanggal 10 orang Syiah merayakan hari berkabung internasional, kalau istilah ilmi tadi haul ya. Nah, haul untuk memperingati kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa nabi. Maka buat pula tanggal 12 Muharram hari terbunuhnya Mus'ab bin Umair. Maka mereka mereka buat atau mereka naikkan seorang perempuan dari kalangan Ahlussunnah. Ini orang-orang yang tidak berilmu, rata-rata orang yang ghirah Islam tinggi tapi tidak merujuk kepada ulama-ulama yang senior, para tokoh, pemikir dan sebagainya. Kita buat pula tandingan. Dibuatnya seorang perempuan bernama Aisyah. Kemudian ada lagi yang bernama Talha bin Ubaidillah, seperti kisah Al-Jamal. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua kelompok ini. Terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Tahun 510 juga terjadi bentrokan. Nah, intinya di saat pemimpin ahli sunnah wal jamaah hari itu lemah, Syiah bisa berbuat. Tapi di ujung-ujung Bani Abbasiyah tahun 380 sekian, tidak salah 381, di mana sebelum di awal-awal orang sudah mengkampanyekan hari haul ini, hari Asyura ini oleh Syiah, ada sebagian ulama al-sunnah yang mendatangi al-amir, pemimpin itu, supaya mereka dicegah. Ternyata mereka melakukan tanpa sepengetahuan amir pula. Akhirnya terjadi semacam emosi tidak percaya dari al-sunnah kepada pemimpin waktu itu. Dan ini ditunggu-tunggu oleh orang Syiah. Jadi hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Salah satu dari protokoler sama protokoler Sohnius Zionis juga punya protokoler. Syiah juga punya protokoler yang namanya protokolat Al-Khamsin, yaitu 50 tahunan, rencana 50 tahunan untuk menguasai dunia. Yaitu mereka di 50 tahun terakhir di 10 tahun kelima dari 50 tahunan itu konsepnya adalah untuk mendekati para pemimpin ahli sunnah. Mereka dihitung pemimpin ahli sunnah karena bukan dari Syiah. Untuk didekati dan supaya antara pemimpin ahli sunnah dengan ulama-ulama sunnah
terjadi semacam mosi tidak percaya. Pemimpinnya tidak percaya pada ulamanya, ulamanya juga tidak hormat lagi pada pemimpin ahli sunnah tadi. Nah disinilah Syiah akan membuat kekacauan, keadaan-keadaan yang mengacaukan antara pemimpin ahli sunnah dengan ulama ahli sunnah. Nah saat itu mereka akan bertindak sebagai penyelamat, karena mereka adalah musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba, musuh dalam selimut, manis di mulut, menikam dari belakang. Inilah Syiah, karena mereka punya taqiyah. Taqiyah itu sebanding dengan 70 kali umrah. Dalam riwayat sebagian Al-Majlis Biharul Anwar, 70 kali umrah sama taqiyah 1 kali pahalanya. Siapa yang tidak taqiyah berarti tidak masuk surga. Dusta, kalau tidak berdusta bagi mereka itu dosa. Kalau kita berdusta, dosa. Kita harus nampakkan apa yang kita yakini, itu kita nampakkan. Bukan seperti mereka, apa yang diyakini lain yang dinampakkan. Oleh itu kepada saudara yang menanya, maka orang-orang Syiah kenapa dapat tempat seperti kata beliau tadi? Tadilah ada banyak kesamaan dan kemiripan. Kita rata-rata Islam kita Islam yang keturunan. Ya, banyak kesamaan. Cara berpikir sama. Tadi Ustaz Elmi menyebutkan dari sisi hulu kepada syekh sama. Kemudian mengklaim bahwasanya kita selain mereka anti mat, semuanya sama seperti itu dan diikuti. Ada tambahan lagi sebenarnya bahwa mereka juga cara dasar pikirannya ilmu kalam, ilmu filsafat. Kita beragama rata-rata di negeri ini juga dasarnya pada ilmu kalam, sehingga nanti konklusinya menghasilkan natijah yang sama dengan orang-orang Syiah, sesuai dengan pikiran diterima, tak sesuai tak terima. Oleh sebab itu ada walaupun tidak munasabah dengan pertanyaan ini, kenapa tuduhan ini disampaikan kepada orang-orang yang menyerukan kembali pada Alkitab was Sunnah menurut pahaman as-salafus salih? Kenapa mereka musuhi? Karena memang di masa ini yang satu-satunya negara atas nama negara yang resmi tidak mau atau tidak menerima Syiah sebagai aliran dalam Islam adalah Arab Saudi. Negara lain semuanya, sebutlah Mesir, Yaman, Palestina, Maroko dan sebagainya menerima Syiah. Sekarang Arab Saudi tidak. Sebab mereka tadilah, gimana kita nak percaya pada mereka? Sahabat saja kafir, apalagi kita. Sahabat saja halal darahnya, apalagi kita. Gimana bisa dipercaya orang seperti ini? Di depan kita manis, di belakang dia merencanakan yang busuk untuk kita. Tidak pernah aliran manapun dalam Islam yang menumpahkan darah orang sedang ihram di Masjidil Haram kecuali Syiah dalam sejarah. 35.000 orang jemaah sedang ihram, tawaf, sa'i, salat di Masjidil Haram, mereka bantai tanpa ada kasihan. Sampai sumur Zam-Zam, saking hasadnya mereka pada Baitullahil Haram, pada Ka'bah Al-Musyarrafah, pada pada tanah suci Makkah, karena mereka ingin pindahkan tanah suci ke Najaf, ke Karbala. Nah, mereka ingin pindahkan ke situ. Sampai sumur Zam-Zam mereka masukkan bangkai-bangkai yang telah mereka bantai tadi, mayat-mayat yang sudah bantai, supaya tidak diminum orang lagi, supaya hilang sumber kehidupan di sana. Begitulah, tidak terjadi kecuali oleh orang Syiah. Lalu orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang berpikir memang tapi berilmu tidak. Kemudian para ilmuwan kita, akademisi kita, kalau bicara tentang Islam rata-rata lebih pandai bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Berarti referensinya pasti yang berbahasa Inggris lebih banyak daripada referensi berbahasa Arab. Untuk lihatlah di Universitas Islam, Institut Islam, buku yang paling rapi, yang running terus adalah buku yang berbahasa Arab. Tapi kalau buku-buku yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya, itu sudah lunyai dibaca orang. Apa lunyai itu sih? Sudah banyak dibaca orang, tapi kalau yang bahasa Arab masih running gitu. Kadang plastiknya belum dibuka, masih sudutnya masih rapi gitu. Apa sebab? Referensi barat. Nah, harus diketahui ada penelitian disertasi dulu di Jami'at Baghdad tahun 80-an, awal-awal 80-an,
meneliti tentang syubhatus Syiah wal istishraq awal mustasyriqin. Peneliti menemukan lebih dari 80% propaganda orientalis bersumber dari referensi-referensi Syiah. Maka tidak perlu heran kenapa yang mengambil ilmu dari barat, pusat-pusat studi Islam dari barat, baik secara langsung maupun hasil turunannya. Secara langsung maksudnya langsung berangkat ke Eropa belajar agama, atau turunannya dari dosen-dosen yang belajar di Eropa, tidak akan keluar dari mereka penyesatan terhadap Syiah. Justru akan lebih terkesan membela Syiah dengan alasan moderasi agama yang kebablasan, toleransi yang tidak benar. Akhirnya inilah yang terjadi. Nah, berkaitan dengan apa yang terjadi dengan sebagian perayaan 10 Muharram. Kalau kami dulu di pondok ada namanya bubur Asyura. Ya, orang harusnya berpuasa di bulan tanggal 10 Muharram, awak makan enak di hari 10 Muharram. Kalau tidak salah tidak puasa gitu Ustaz ya. Jangan dari saya tidak tahu. Ya, entah dari mana asalnya. Nah, apa yang terjadi di sebagian daerah seperti di Sumatera Barat ya, kemudian di Bengkulu ada. Ini pasti ada kaitannya dengan ajaran dan tradisi Syiah tadi. Ya, karena mereka perayaan itu ada sebuah penelitian sebenarnya sudah menyebutkan itu ada kaitan dengan Syiah. Makanya kenapa kok bisa diterima? Padahal sebagian mereka kalau bilang Syiah ngeri mereka. Pasti umat Islam yang merayakan itu dibilang Syiah pasti marah besar sama kita. Pasti marah. Ini ajaran Syiah. Kamu tidak tahu, kami punya syekh, kami punya sanad katanya. Pasti mereka akan membantah itu. Karena mereka ibaratnya banyak orang Islam hari ini takut sama syirik. Tapi syirik itu tidak tahu dia benar-benar seperti apa syirik. Jadi kadang dia sudah melakukan syirik tapi dia anti syirik tapi mengerjakan syirik. Sama sekarang sebagian kita, Allah musta'an, dia tidak mengaku liberal. Tapi kalau dengar pemikirannya liberal semua. Tidak ngaku sekuler tapi dia pikirnya sekuler. Apa sebab? Dia tidak tahu mana yang tidak sekuler, mana yang sekuler itu. Sama sekarang, orang nggak tahu dia ahli bid'ah. Padahal dia membela bid'ah. Apa sebab? Dia tidak paham mana yang sunnah itu sebenarnya. Oleh sebab itu yang seperti ini harus dikasihani, didakwahi, dan didoakan. Dan tentu saja adab dalam masalah ini, adab dakwah lebih dikemukakan daripada sikap keras. Ya, yang tadi orang-orang jahil pada umumnya tidak paham agama. Ustaz Ilmi menyebut orang awam tadi ya. Saya menyebut enggak. Orang terpelajar banyak yang awam dalam beragama. Orang terpelajar banyak yang awam dalam beragama. Gimana enggak awam? Belajar dulu MDA. Habis itu masuk sekolah umum. Habis itu jadi sarjana. Kadang rajin jadi pengurus masjid. Atau bergaul sama kiai. Atau sering nyumbang di pesantren. Duduk di depan. Akhirnya jadi tokoh agama. Akhirnya disuruh beri sambutan. Dan sering baca Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu. Kan tidak payah tuh jadi tokoh agama. Habis itu jadi ketua pengurus masjid. Habis itu dianggap sebagai seorang tokoh agama dan berfatwa. Ini bukan orang awam, ini orang terpelajar. Ada yang profesor gelarnya, tapi bukan di bidang agama. Akhirnya berbicara dan mengurus masalah keagamaan. Ada pula yang jadi ketua komisi kadang di majelis ulama yang bukan ulama. Ya, sederajat dengan komisi fatwa. Oleh sebab itu saya sebenarnya punya punya ide gitu supaya yang bukan jurusan agama itu bukan komisi namanya, tapi adalah konsultan-konsultan. Ada konsultan budaya, ada konsultan hukum, ada konsultan kerukunan umat beragama dan seterusnya. Bukan komisi. Ini enggak ulama sejajar dengan yang yang bukan ulama padahal majelis ulama. Walaupun sebenarnya di tafsirnya sarana musyawarah ulama dan umara serta cendekiawan muslim. Ya, tapi tetap juga tidak pas karena yang saya tahu majelis ulama yang ada baik di mana-mana di luar negeri itu adalah majelis ulama memang isinya para ulama. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu yang tadi memang tidak bisa dipisahkan daripada kebiasaan dan adab atau kebiasaan ritualitas yang diambil dari orang-orang Syiah yang masuk secara tidak diketahui dan tidak disengaja oleh sebagian, masuk dari bagian
amalan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Ada tambahan Ustaz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit yang mau saya tambah. Karena tadi dari pertanyaan itu fenomena munculnya dai-dai Syiah yang tadi belum disinggung sama Dr. Dasman. Kalau untuk yang pertama ya saya kira sudah jelas ya. Apalagi dalam acara tabu itu ada utusan dari Iran itu. Ada dihadiri oleh utusan dari kedutaan Iran yang di Jakarta. Itu sudah menggambarkan bahwa memang bagian dari ada kaitan dengan Syiah itu. Terkait dengan adanya fenomena dai-dai Syiah ini memang satu hal yang tidak bisa dibendung karena konsep tadi itu saling menghargai, saling tidak boleh menyalahkan, toleransi. Ini bagus sebenarnya, tapi jangan salah guna. Ini bagaikan pisau bermata dua gitu. Bisa untuk menikam diri kita sendiri kalau seandainya memang tidak dipahami secara baik. Dan itu salah satu dari penyebab mereka juga berkembang. Mereka sudah punya channel TV, mereka punya yayasan-yayasan dan pesantren-pesantren, mereka punya dai-dainya yang penampilannya juga mungkin menakjubkan bagi sebagian yang lain. Dia punya retorika. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Memang harus meningkatkan pengetahuan atau apa yang kita tahu tentang Islam yang sebenarnya gitu. Itu yang harus kita tingkatkan kepada generasi kita hari ini. Oleh karena itu slogan kembali kepada Quran dan Sunnah itu tidak dapat dielakkan. Apalagi mereka bertakiyah. Mereka tidak akan pernah menyampaikan di depan umum kebenciannya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Tidak akan pernah. Mereka hanya menyinggung soal Ahlul Bait, Rasul, Ali, Hussein. Ada perasaan yang tergugah oleh ucapan-ucapan mereka karena yang mereka sebut itu adalah sesuatu yang juga sejalan dengan apa yang mereka pahami selama ini. Jadi pahami sejarah baik-baik, tingkatkan pemahaman agama kita kembali kepada dasar-dasar agama yang benar itu seperti apa. Oleh karena itu kita berpesan juga kepada para dai, para mubalik, para ulama, jangan cepat-cepat alergi dengan ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini udah baper duluan gitu. Ketika ada orang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, nih Wahabi nih. Jangan seperti itu. Sadar, mari kita sama-sama membangun masyarakat ini, mengembalikan masyarakat kepada pemahaman yang sebenarnya. Jangan cepat-cepat menuduh. Karena itu tuduhan-tuduhan yang memang dulu juga sudah dituduhkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan ada pula di antara kawan-kawan kita yang sekarang ini mencoba untuk menyamakan antara Syiah dengan yang bermanhaj salaf, yang sering diistilahkan dengan salafi itu. Mau disamakan. Itu kan nampak kali sejauh mana pengetahuan dia tentang Syiah gitu. Jangan-jangan orang-orang yang suka menuduh seperti itu, mereka tidak pernah tahu dengan sejarah Syiah yang sebenarnya, dan di satu sisi mereka juga tidak pernah membaca buku-buku langsung yang bermanhaj salaf itu seperti apa. Katakanlah kalau dituduh umpamanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sebagai Wahabi, barangkali mereka belum pernah membaca langsung buku yang ditulis oleh Syekh tersebut. Mereka hanya membaca seperti yang disebut oleh Dr. Dasman tadi, membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memang sudah duluan membencinya. Atau jangan-jangan tidak pernah membaca sama sekali, la hadza wa la dzak, tapi cuma dengar-dengar saja. Dengar-dengar saja, mungkin ada cuplikan-cuplikan yang dia dengar, lalu diambil satu kesimpulan. Kalau memang ingin tahu hakikat yang sebenarnya, karena dalam metode penelitian yang ilmiah itu, selagi ada referensi primer yang didahulukan. Ini sibuk mengutak-utak yang sekunder, apalagi yang tersier, yang primer malah nggak disinggung-singgung. Baca langsung buku orang-orang yang mengajak kepada Quran Sunnah itu seperti apa. Ini nggak cepat-cepat menuduh. Ini orang ini kalau akidahnya begini, haus darah. Ini akidahnya begini, anti mazhab. Itu aja keluar yang kata-kata yang keluar terus gitu.
Kapan kita menyadari hal ini? Mari sama-sama kita bersanding dalam memperjuangkan agama ini. Seandainya ada hal-hal yang barangkali berbeda dalam persoalan-persoalan tertentu, itu tidak membuat kita bisa bersama-sama untuk tetap bersama-sama untuk membela Islam. Maka kembalikanlah pemahaman kita kepada pemahaman yang benar, dan benar itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan pemikiran sipulan, bukan wali sipulan, enggak. Al-Quran wa Sunnah, siapapun orangnya, dari mazhab apapun dia, maka bisa bersama-sama dalam membela Islam. Ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, niscaya masyarakat kita akan semakin banyak terpengaruh oleh dai-dai Syiah yang mereka datang penampilan yang sangat menarik, bahasa dan retorika yang juga disukai oleh banyak orang, penampilannya pula ganteng-ganteng, suka ada ABG-ABG yang di Pekanbaru katanya sudah ada yang mut'ah itu dengan Syiah yang ada di Pekanbaru. Karena data MUI terakhir dulu di Pekanbaru itu lebih kurang 1000 sudah ada Syiah. Nah, jadi kalau selamanya kita tetap gontok-gontokan, niscaya mereka akan semakin leluasa dengan takiyahnya. Mereka akan leluasa untuk menyebarkan pemahamannya. Sekarang itu sebagai tambahan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita sapa warga Bengkulu ini, sepertinya ada minta nasihat nih Ustaz. Pas benar dengan keadaan saat ini Ustaz, bagaimana cara ini untuk keluarga barangkali Ustaz. Kami dari warga Bengkulu Ustaz, ini seperti apa untuk keluarga kami agar tidak susuki dengan paham Syiah ini, karena di Bengkulu katanya ada juga tradisi yang seperti itu Ustaz. Ini untuk keluarga ini seperti apa nasihatnya Ustaz? Mungkin Ustaz Dayat, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para masyayikh yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman di studio, tentu kita semua menginginkan anak-anak kita, keturunan kita semuanya orang-orang yang berada di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar. Itu adalah impian kita semuanya. Dan semua kita berharap kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tantangan untuk keluarga semakin hari semakin berat. Anak-anak di zaman sekarang sangat mudah terprovokasi dengan kondisi dan keadaan yang hadir yang ada di saat ini, di mana anak-anak yang ingin dengan mudah untuk anak-anak yang mudah meniru apa saja yang ada di sekitar dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Ini menunjukkan bahwa tugas kita sebagai orang tua semakin berat dan semakin besar lagi kesabaran kita untuk mengawal mereka dan mendidik mereka. Terlebih tugas kita mengawal dari sisi akidah, dari sisi ibadah agama. Jangan sampai mereka rapuh dan jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan lemah dalam bidang akidah dan agamanya. Terkait dengan akidah Syiah, terlebih lagi kita harus menjaga. Pertama, kita sebagai orang tua fungsikan diri kita sebagai orang tua untuk meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang harus dilakukan. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Kita minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang menjaganya, Allah yang melindungi kita. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita sebagai orang tua dan Allah jaga anak-anak kita, generasi-generasi kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengawal anak-anak kita tidak mampu 24 jam. Kita tidak bisa membersamai mereka setiap hari. Apalagi mereka yang sudah bujang, sudah gadis, mereka yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Mereka akan belajar menuntut ilmu, meninggalkan kita. Mereka akan berada di tempat baru bersama orang-orang baru, bersama lingkungan-lingkungan barunya.
Nah tentu ini cara yang terbaik bagi kita untuk menjaga dan agar mereka terselamat adalah dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang harus dilakukan agar anak-anak kita ini terjaga, agar anak-anak kita ini bisa menjadi orang baik dan orang saleh dan salihah adalah yang pertama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang tua yang mereka lakukan itu akan memberikan manfaat kepada anak-anak mereka. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib, ya. Beliau mengatakan bahwa aku akan tambahkan salatku, aku akan kerjakan ibadah-ibadahku, raja minallah, sebagai bentuk harapan kepada Allah. Ibadah yang dilakukan ini bisa membuat anaknya menjadi baik, bisa membuat anaknya terpelihara dari segala bentuk keburukan-keburukan. Hudzaifah bin Yaman juga demikian, sujud yang sangat panjang, meneteskan air mata, berkucur air mata, sampai anaknya bertanya kepada dia, wahai ayahku, kenapa engkau sujud begitu lama dan sampai menangis begitu panjang? Sehingga dia mengatakan, demi Allah nak, ibadah yang aku lakukan ini aku berharap Allah perbaiki dirimu. Maka di hari-hari yang seperti ini, orang tua sungguh mencoba untuk meningkatkan ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatan ia lakukan, karena kesalehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesalehan anak dan keturunannya. Ibadah yang kita lakukan ini akan memberikan pengaruh kepada mereka, Maka oleh karena itu kita butuh untuk meningkatkan, menjaga diri, menjaga segala apa yang telah Allah perintahkan agar anak-anak kita pun menjadi orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'annya sampai hari kiamat kelak, Allah jaga anak dan keturunan kita sampai hari kiamat. Yang ketiga, yang mesti kita lakukan adalah qudwah hasanah. Hendaklah orang tua menjadi qudwah, tampil sebagai model yang terbaik, sebagai tauladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sahabat-sahabat yang taat, mendapatkan sahabat-sahabat yang mengatakan sami'na wa ata'na, ya, karena ketika ada perintah Nabi yang pertama melakukan, karena ada larangan Nabi yang terdepan meninggalkan. Apabila orang tua sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang terbaik dalam bidang akidahnya, ya, dia berusaha belajar agama, mengokohkan akidahnya, maka insya Allah anak-anak kita ajak untuk belajar agama. Kita ajak mereka untuk memahami syariat ini dengan benar, dengan belajar kepada sumber ilmu yang benar, kepada para guru-guru yang benar dalam memahaminya. Kita tampil menjadi orang yang teladan, kita tampil menjadi orang menjaga syariat ini. Dalam hal ibadah, kita orang terdepan beribadah dalam menjaga salat 5 waktu misalnya. Anak-anak kita akan terbiasa melihat pemandangan yang indah di rumah itu, dia akan bisa mengikuti. Maka kita sedang menanamkan teladan itu kepada mereka. Makanya dalam dunia pendidikan bahwa yang paling banyak memberikan pengaruh itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi adalah apa yang dilakukan oleh orang tua. Itulah akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka terbiasa dengan apa yang mereka lakukan. Seperti mana yang dikatakan oleh para ulama kita, ya, fa'innal asal usul ibadah itu, asal usul daripada sebuah kebaikan itu, artinya bahwa kebaikan yang kita perintahkan kepada anak kita itu akan menjadi ibadah dan menjadi kebiasaan mereka. Makanya awiduhum alal khair, biasakan anak kita dalam kebaikan, perintahkan mereka, ajak mereka di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya di kemudian hari. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita maksimalkan, insya Allah kita akan berharap kepada Allah kebaikan di kemudian hari bagi anak-anak kita. Karena sekali lagi dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara yang terbaik kita untuk menjaga dan meminta kepada Allah agar Allah jaga dan anak-anak kita. Karena al-hidayah laisa minnah, hidayah itu bukan dari kita. Al-hidayah itu minallah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada zat yang memilikinya.
ada sebuah pertanyaan kemarin dalam yang disampaikan ke saya bahwa bagaimana kondisi Ustaz, anak saya akan belajar menuntut ilmu bahkan ke Eropa, ya, ke negeri yang saya takut di sana nanti akan terpengaruh oleh berbagai macam budaya dan kebiasaan dan segala bentuk pemahaman. Sebelum saya menjawab, saya katakan kepadanya, wahai ibu, apakah jawaban saya akan menentukan terhadap jawaban ibu dari pertanyaan saya. Saya katakan begini, apakah ibu di dalam keluarga telah menanamkan dasar-dasar iman yang kuat kepada anak sejak di masa anak itu bersama ibu di rumah? Kata dia, alhamdulillah kami senantiasa menanamkan iman, kami senantiasa mengingatkan akan tugas-tugas dan tanggung jawab agar senantiasa menjaga diri dan agar senantiasa bisa memilih teman-teman yang baik. Insyaallah, saya bilang kalau itu yang sudah ditanamkan dan sudah dikawal dengan baik dan ibu yakin sudah sampai itu kepada anak-anak ibu, maka tidak ada masalah. Kemanapun dari belahan dunia dia akan safar, maka dia akan bisa berangkat dan kita berharap akan keselamatan kepada anaknya. Wah, dengan cara hal-hal seperti tadi kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan terjaga. Nah, sekali lagi poin yang terakhir saya ingin ingatkan bahwa sampaikanlah apa yang disampaikan Nabi SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ini juga kalimat-kalimat yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Apalagi hari ini sebuah fenomena yang miris, ya, yang hadir di tengah-tengah anak muda hari ini, yang mana tidak malu mengumbar aurat, kemudian apalagi yang terjadi di SCBD yang sering disingkat, ya, Sudirman, Citayam, apalagi Depok, Bojong Depok, gitu, dengan disingkat gitu SCBD atau Fashion Citayam Fashion Week gitu kan. Ada akhirnya kan ditutup karena memang kegiatannya, ada sebagian orang mengatakan kegiatan tai ayam, ya, yang memang tidak ada gunanya gitu, ya, yang menampilkan aurat, yang menampilkan segala bentuk. Ya subhanallah, orang-orang seperti ini menjadi panutan ikutan. La haula wala quwwata illa billah. Maka di mana tugas kita sebagai orang tua? Tugas kita sebagai, ya, orang yang diamanahkan Allah tabaraka wa taala. Dan mirisnya sudah marak di daerah-daerah, dicontoh. Ini menandakan bahwa keburukan itu sangat mudah tersebar, ya. Dan tugas kita bukan ringan hari ini. Sampai di Pekanbaru pun yang tidak sesuai dengan budaya Melayu, tidak sesuai dengan, apalagi dengan agama kita. Yang sudah tua pun, saya masuk ke di Facebook itu, saya sempat juga terlihat nih, sudah hampir bau tanah pun ikut pakai celana pendek. La haula wala quwwata illa billah. Ini budaya apa? Ini kemana yang kiblatnya ini? Oleh itu para orang tua jaga dirinya, dan para pemerintah, orang-orang yang memiliki kebijakan hari ini, orang-orang yang memiliki tugas untuk menjaga hal seperti ini. Kita boleh berbicara tentang hak asasi manusia, bebas mengekspresikan apa saja, boleh. Tapi seperti disampaikan oleh saya, jangan sampai melampaui batas. Silahkan, tapi kemudian kalau agama dilanggar, apakah itu juga kita lakukan? Apakah norma-norma, ya, dalam hidup kita tercoreng? Apa juga itu dalam bahasa bebas mengekspresikan? Jangan. Generasi yang seperti ini akan generasi yang itulah disampaikan Nabi SAW. Kita khawatir, ya, gusa sail, banyak mereka luar biasa jumlah, tapi seperti buih yang di atas laut, yang, ya, seperti buih yang terapu, yang tidak ada manfaat, tidak ada punya kekuatan. Banyak tapi enggak kokoh, banyak mudah hanyut dan mudah hilang. Jangan. Untuk menumbuhkan generasi yang kokoh, generasi yang kuat akidah, yang kuat ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, lahir dari keluarga-keluarga yang akidahnya dan iman yang kuat. Orang tua hari ini tidak hanya punya tugas amanah untuk memberikan makan, minum, tempat, pakaian saja, tapi lahirkan juga keimanan, lahirkan juga ilmu,
Lahirkan di dalam kehidupan rumah tangga kita ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ya asalkan anak ya sudah itu kan masa mudanya, masa di mana dia mengekspresikan kebebasan. Jangan. Kita tumbuhkan mereka sejak kecil. Jaga fitrah yang ada pada diri mereka di atas agama yang mulia ini. Oleh karenanya tugas kita berat dan tugas kita sangat-sangat besar. Maka sekali lagi ilmui diri, dan saya doakan kepada keluarga yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga, ya Allah jaga anak keturunannya, Allah jadikan mereka orang-orang yang saleh dan saleha, Allah jadikan min ibadihi as-salihin, ya Allah jadikan dari hamba-hamba Allah yang saleh ya, yang tercermin pada mereka akhlak-akhlak yang mulia. Allah jadikan mereka ya para ahlul Quran yang merupakan ahlullah wa khasatuh. Allah jadikan hati anak-anak mereka ya rabi'a qulubihim al-Quran. Allah jadikan ya kesenangan, kecintaan hati anak-anak mereka pada Al-Quranul Karim. Allah jadikan obat terhadap penyakit dada, dan Allah jadikan cahaya dalam kehidupan mereka. Dan kepada seluruh anak-anak kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah jadikan kepada Allah berikan kepada kita semuanya anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita, anak-anak yang menenteramkan hati dan perasaan kita, dan Allah anak yang teguh di atas agama dan akidahnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bukan untuk hanya keluarga yang ada di Bengkulu, untuk kita semua juga akan menjadi nasihat. Dan Masya Allah tema kita di pagi hari ini sangat luar biasa. Mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah dari banyak pemaparan para asatidz kita tadi adalah bahwa kita harus berbeda dengan hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya momen yang kita lakukan hari ini puasa Asyura itu diselisih oleh Nabi, tidak hanya 10 saja tapi diawali dengan 9 kemudian juga 11-nya Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum semua, khususnya bagi yang menyimak di kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan diktat kita di episode ke-32 Asyura antara Sunni dan Syiah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.